Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah episode yang ke-17. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan narasi-narasi yang provokatif terhadap agama dan sedang menjadi perbincangan yang hangat di media sosial. Salah satunya yang hari ini kita angkat dalam kajian kritis kita adalah terkait dengan free will atau kehendak bebas dan deterministik atau serba ditentukan. Ini menjadi kajian yang sangat menarik, bahkan sesungguhnya sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum selesai juga, bahkan di kalangan milenial. Tapi nanti kita lihat bagaimana Al-Quran atau agama Islam melakukan atau memberikan gambaran-gambaran terkait dengan hal ini yang sesungguhnya sudah sangat final dan proporsional. Terkait dengan free will atau kehendak bebas dan kemudian determinisme atau semuanya serba ditentukan, tidak ada kehendak bebas. Hari ini akan kita lakukan atau kita jadikan sebagai kajian yang kita ambilkan narasinya dari Cokro TV, di mana di sana terjadi perbincangan antara Ade Armando dengan Kumaila Hakimah. Dan sangat menarik, terjadi diskusi atau terjadi kajian perdebatan terkait dengan pemikiran free will dan determinisme itu. Mari kita ikuti cuplikan atau quote dari channel tersebut berikut ini. Beberapa tahun belakangan tuh aku lagi suka perdebatan antara free will sama determinism. Tolong dijelasin buat penonton kita nih. Maksudnya ada kelompok intelektual yang percaya kalau kita tuh punya kehendak bebas. Segala apa yang kita putuskan, apa yang kita suka, ya mau itu selera makan kita, selera berpakaian dan pilihan-pilihan hidup kita, atau bahkan misalnya orientasi seksual gitu. Itu semua adalah pilihan karena kita punya kehendak bebas. Nah, free will ya. Free will. Yeah. Nah, biasanya yang berargumentasi free will ini kelompok filsuf. Dari zaman dulu lah sampai sekarang gitu, filsuf moral biasanya. Nah, maksudnya kalau kamu bukan filsuf? Enggak. Aku bacanya baca yang ngomong begitu mereka. Biasanya filsuf. Aku baca pemikiran mereka. Kemudian ada kelompok ilmuwan yang mulai mencari kayak science of free will ini. Nah, temuan-temuan yang condong justru deterministik, bahwa kita punya sifat-sifat seperti ini, punya keinginan seperti ini, punya tendensi untuk bagaimana, itu semuanya biologis all the way down. Jadi bahkan misalnya nih, aku punya pilihan untuk bikin channel Forbidden Questions gitu. Tapi keinginan dan perilaku itu termanifestasikan dari diri aku secara biologis gitu. Karena misalnya aku punya wawasan tentang agama. Wawasan tentang agama aku dapat dari belajar agama. Nah, pilihan aku belajar agama itu bahkan bukan pilihan dari free will gitu. Itu memang aku terprogram untuk memilih belajar beragama misalnya. Terprogram oleh apa? Secara biologis. Okay. Karena kita produk biologis dari orang tua kita gitu. Jadi kayak semakin dicari free will itu dari mana datangnya si free will? Di mana gitu letak free will dalam badan kita. Malah semakin ditemukan bukti-bukti biologis gitu. Makanya manusia hormonnya berubah sedikit, perilakunya berubah. Atau otaknya berubah sedikit, perilakunya berubah gitu. Ada 4 poin yang sangat menarik di dalam narasi ini untuk kita lakukan kajiannya secara kritis. Yang pertama, tergambar di situ bahwa terjadi perdebatan yang panjang sesungguhnya antara para filsuf moral dengan para saintis. Para filsuf moral berpendapat secara umum bahwa manusia ini memiliki kehendak bebas, memiliki free will. Kita bisa melakukan apa saja berdasar atas pilihan kita. Mau makan ini, mau makan itu, pakai baju ini, pakai baju itu, pingin tinggal di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Seluruh hidup kita adalah pilihan bebas.
Memang ini terkesan sangat ekstrim, katakanlah berada di ekstrim kanan misalnya. Sebaliknya, ada penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para saintis, yang menunjukkan sebuah kecenderungan kesimpulan yang berbeda di sisi yang berbeda, katakanlah di ekstrim kiri, di mana para saintis itu menemukan dalam penelitian-penelitian biologis bahwa manusia ini sesungguhnya terprogram di dalam DNA-nya. Bahwa kita adalah produk dari orang tua kita. Dan sifat-sifat kita, kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki sesungguhnya diwariskan oleh orang tua kita. Dan kecenderungan-kecenderungan itulah, yang diwariskan itulah, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Maka dikatakan di situ oleh narasumber bahwa sesungguhnya kita ini cenderung deterministik. Para ahli biologi semakin mencari-cari di dalam diri kita di mana letak free will itu, katanya menurut narasumber, semakin menunjukkan bukti bahwa kita ini sesungguhnya deterministik karena ditentukan oleh kecenderungan-kecenderungan yang diwariskan dari para pendahulu kita atau generasi-generasi sebelum kita. Yang ketiga yang kemudian menarik dan mulai terasa agak bergeser, kesimpulan dari narasumber itu adalah ketika dia mengatakan bahwa perubahan hormonal bahkan perubahan struktur otak kita itu akan menyebabkan perubahan perilaku. Di sini kita mulai menemukan satu hal yang perlu dikritisi. Bahwa warisan yang diberikan oleh orang tua kita, oleh generasi-generasi sebelum kita, ternyata bisa mengalami perubahan. Dan perubahan itu termanifestasi memang secara biologis, yaitu lewat hormon-hormon dan lewat perubahan struktur saraf kita di otak kita. Artinya tidak sepenuhnya deterministik, tidak sepenuhnya diwariskan dari generasi sebelumnya atau bahkan tidak sepenuhnya ditentukan pada saat awal sebelum kita diciptakan, kalau kita menganut konsep penciptaan, atau bagi orang-orang yang beragama yang religius, atau setidak-tidaknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh orang tua kita dari hasil pertemuan sel telur dan spermatozoa yang kemudian mewariskan DNA dan genetiknya, dikarenakan ternyata dalam proses kehidupan selanjutnya bisa terjadi perubahan hormonal. Dan perubahan hormonal itu bisa disebabkan oleh faktor luar dirinya. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya deterministik. Termasuk perubahan struktur otaknya, sirkuit-sirkuit sarafnya, di mana perubahan hormonal dan perubahan sirkuit sarafi itu bisa menentukan atau mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini perlu kita kritisi dan perlu kita sampaikan bahwa pemahaman deterministik sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Dikarenakan fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan atau para saintis ini. Dengan kata lain, poin yang keempat, ternyata program yang disebut deterministik dari awal diwariskan dalam bentuk DNA secara biologis itu ternyata bisa berubah seiring waktu. Sahabat sekalian, saya kira ini adalah pengkritisan yang pertama terhadap quotation yang pertama yang dikaji atau didiskusikan di dalam forum tersebut atau di channel tersebut. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan cuplikan berikut ini dari channel yang sama, dari program yang sama, untuk memberikan penegasan bahwa dari narasumber itu, baik Ade Armando maupun Kumaila Hakimah, ternyata memang mereka sedang di dalam ketidakpastian kesimpulan, kegalauan. Karena kemudian muncul satu kesimpulan lebih lanjut, bahwa sesungguhnya free will maupun determinisme itu memang tidak bersifat final atau tidak bersifat mutlak.
Mari kita dengarkan quote yang kedua berikut ini. Sebentar ya. Jadi dengan kata lain mau dibilang begini. Kumaila nih taruhlah saya bilang liberal. Oke. Ya, saya juga liberal lah, misalnya begitu ya. Kita ini liberal. Itu bukan karena kita memilih jadi liberal. Atau paling tidak pakai kata sepenuhnya. Tidak sepenuhnya karena kita memilih menjadi liberal. Atau penonton menjadi liberal, atau penonton menjadi konservatif. Tapi karena ada, taruhlah apa, DNA kita, atau something. Ada kecenderungan inherent. Begitu kita lahir, kita sebetulnya sudah mewarisi kecenderungan-kecenderungan itu. Iya, meskipun ada apa ya? Ada peran lingkungan kan, ada peran lingkungan dan peran pengasuhan. Tapi peran lingkungan dan peran pengasuhan itu cuma apa ya? Dia bisa membentuk tapi bisa bikin gak keluar juga. Misalnya kayak apa ya? Anggaplah aku sepanjang pendidikan aku pakai kerudung dari kecil, sepanjang pendidikan aku sangat Islami. Tapi ketika aku sudah dewasa, anggaplah aku sudah berani menjadi diri aku sendiri, aku memilih jalan hidup yang gak Islami amat gitu. Itu karena tadi ada sesuatu di dalam dirimu aku secara biologis. Aku rasa kecenderungannya ke sana gitu. Okay. Makanya ada perasaan, makanya kita manusia punya perasaan kayak ini gak gue banget nih gitu. Ini gue banget gitu. Perasaan jati diri itu ada. Tapi gitu. Kembali kalau begitu, biar bagaimanapun free will-nya tetap jalan dong, tetap bekerja dong. Nah, di quote yang kedua ini kembali kita menemukan 4 hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah menjadi liberal atau konservatif, liberal dan tidak liberal seperti Ade Armando dan Kumaila Hakimah itu adalah sepenuhnya warisan biologis, kecenderungan yang diwariskan dari orang tuanya untuk menjadi liberal. Ataukah kata Ade Armando tidak sepenuhnya warisan, melainkan ada ruang di situ untuk melakukan pilihan-pilihan. Nah, ini menunjukkan adanya kegalauan dari pendapat para narasumber itu terkait dengan mutlaknya free will diversuskan dengan determinisme. Bahwa kajian bahkan sampai hari ini menunjukkan bahwa memang tidak sepenuhnya free will itu mutlak atau ada, sebagaimana determinisme itu juga tidak sepenuhnya mutlak keberadaannya. Dua-duanya itu tidak sepenuhnya. Itu memang pendapat yang paling moderat, yang paling masuk akal, dan sesuai dengan fakta. Bahwa seseorang memiliki free will, kemauan, pilihan, iya. Kehendak bebas, iya. Tetapi tidak sepenuhnya. Dikarenakan sebagiannya telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Telah diwariskan melalui orang tuanya. Diwariskan melalui biologis, DNA, genetik sebagai sebuah kecenderungan. Nah, ini menarik sahabat sekalian karena memang ada dikotomi yang selama ini dipertentangkan antara free will, kehendak bebas dengan determinisme atau semuanya serba tidak bebas karena sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Nah, kemudian menjadi lebih menarik ketika muncullah di situ satu statement bahwa sesungguhnya semua ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, oleh faktor pendidikan, oleh pengasuhan, dan segala macam experience atau pengalaman hidup yang bisa mengubah kondisi kejiwaan seseorang melalui hormonnya. Perubahan hormon bisa menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, dan itu benar secara saintifik. Atau perubahan sinaps, perubahan sirkuit sarafi, perubahan struktur otak, itu menyebabkan seseorang bisa memiliki perilaku yang berbeda. Dan itu sekali lagi tidak diwariskan, melainkan berjalan seiring proses. Maka dengan kata lain, sesungguhnya determinisme itu tidak berjalan sepenuhnya, karena ada free will di situ yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan apa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya itu. Atau oleh orang tua kita. Atau kalau orang beragama dari penciptaan dulu,
yang sudah ditentukan spesifikasi desainnya itu bisa berubah seiring dengan peristiwa yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Apalagi ketika Kumaila mengatakan bahwa berani menjadi diri sendiri, itu menunjukkan adanya free will. Bahwa meskipun dia berada di dalam lingkungan pendidikan yang seperti begini atau begitu, tetapi ketika sudah dewasa atau pada satu fase di mana dia berani menjadi diri sendiri, maka dia melakukan pilihan. Pilihan dari kondisi yang sudah berjalan. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya itulah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebagian dari apa yang kita miliki atau eksistensi kita memang ditentukan. Ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, atau setidak-tidaknya diwariskan oleh orang tua kita. Tetapi kita bisa melakukan perubahan terhadap semua itu ketika kita berani menjadi diri sendiri. Ya, itu quote yang kita ambil dari narasi mereka. Maka kesimpulannya dikatakan juga oleh si Ade Armando, kalau begitu free will itu ada dong. Dikarenakan memang kita bisa melakukan kehendak bebas atau pilihan bebas meskipun kata free itu tidak sepenuhnya bebas. Dikarenakan kita bisa memilih di dalam koridor yang sudah ada. Nah sahabat sekalian, sesungguhnya itulah konsep itulah yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Bahwa Allah memberikan kadar atau qadar, spesifikasi desain sebagiannya dalam penciptaan manusia atau makhluk-makhluk pada umumnya. Sebagian ditentukan kadarnya saat penciptaan, tetapi sebagiannya terjadi perubahan seiring dengan proses yang disebut sebagai qadha. Qadar sebagai ketetapan awal ditambah qadha itulah yang kemudian menjadi ketetapan hidup kita yang disebut sebagai takdir ketika hal itu sudah terjadi. Maka kita bisa mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, bahwa manusia memang telah memiliki kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan baik maupun kecenderungan buruk. Tetapi dia bisa melakukan pilihan untuk menjadi baik atau menjadi buruk itu. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kecenderungan fasik dan kecenderungan takwa. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi jiwa memiliki proses penyempurnaan. Dan ada kecenderungan yang ada di dalam jiwa itu. Yang disebut sebagai fasik adalah kecenderungan buruk. Dan takwa adalah kecenderungan baik. Tetapi Al-Quran mengajarkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan menang, akan sukses, bahagia dia ketika dia membersihkan jiwanya dari kecenderungan buruknya itu. Demikian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia itu berada di dalam koridor determinisme dikarenakan kita adalah makhluk yang diciptakan. Tetapi di dalam koridor determinisme itu Allah memberikan sebagian kehendak bebas untuk melakukan pilihan-pilihan terbatas agar dia menemukan jalan hidup yang membahagiakannya, baik di kehidupan dunia maupun apalagi kehidupan akhiratnya. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sudah menemukan benang merahnya terkait dengan perdebatan panjang antara free will dengan determinisme ini. Salam.